Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan membahas tentang Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan soal seleksi kompetensi bidang. Apakah bisa pilih-pilih jenis soal? Namun sebelumnya, buat teman-teman yang mau mencoba tryout SKB, boleh mencoba Ayo CPNS yang saat ini sedang ada promo dengan kode diskon untuk potongan Rp26.000. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui skb.ayocpns.com, atau jika teman-teman ingin materi juga, teman-teman bisa mencoba website yang lain, yaitu Sahabat CPNS yang tersedia materi dan tryout. Selengkapnya untuk informasi dan pendaftaran teman-teman bisa lihat pada deskripsi video ini ya. Tayangan ini sebenarnya bermula dari ada beberapa teman-teman dari YouTube yang menchat saya di IG yang menanyakan, "Wah, tahun ini kita bisa pilih-pilih soal ya kak?" Dia sambil mengirimkan screenshot dari IG-nya Rekrutmen CPNS Indonesia. "Kalau bisa gitu aku mau pilih yang hafal aja deh, karena susah hitung-hitungan." Dan juga sebaliknya, mungkin ada teman-teman yang lebih mudah menghitung daripada menghafal, dan juga ada yang lebih mudah menghafal daripada menghitung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa benar SKB tahun ini di tahun 2020 peserta bisa pilih-pilih soal? Nah, sebelum kita menjawabnya, kita coba baca dulu ya aturannya. Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan SKB dan pengintegrasian dalam sistem CAT. Nah, ini dia peraturannya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah memberikan highlight hal-hal apa aja yang akan kita bahas. Pertama, ada 4 tahapan penyusunan soal SKB, dimulai dari perencanaan soal hingga penelaahan soal. Yang mana di sini untuk penyusunan soal SKB dilakukan oleh tim penyusun soal SKB. Tim penyusun ini sendiri terdiri dari tim penyusun kisi-kisi, tim pembuat soal, tim penelaahan soal, dan tim administrator teknologi informasi. Kita lanjut. Nah, di sini setiap instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan penyusunan kisi-kisi yang terdiri dari persyaratan dan komponen kisi-kisi serta skema soal. Nanti akan kita bahas selanjutnya tentang skema soal ini. Kemudian, penyusunan kisi-kisi meliputi kegiatan tahap merumuskan dan menetapkan kisi-kisi SKB yang digunakan sebagai dasar pembuatan soal. Yang menyusun kisi-kisi ini adalah tim penyusun kisi-kisi. Selanjutnya, penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kisi-kisi diuraikan secara tegas, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian materi kisi-kisi dikelompokkan dalam kemampuan umum dan kemampuan khusus. Sebenarnya apa sih kemampuan umum dan kemampuan khusus ini? Sebagai contoh di sini buat teman-teman formasi auditor intern pemerintah, kita bisa lihat dari standar audit intern pemerintah Indonesia bahwasanya untuk kompetensi umum itu terdiri dari kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor yang dijabarkan sebagai dorongan untuk berprestasi, pemikiran analitis, orientasi pengguna, kerjasama, manajemen stres, dan komitmen organisasi. Sementara untuk kompetensi khususnya di sini disebutkan dalam kompetensi teknis, yaitu kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola sektor publik, kemudian kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern, pelaporan, sikap profesional, dan seterusnya hingga manajemen pengawasan. Buat formasi lainnya, Silahkan lihat pada standar profesi masing-masing ya.
Selanjutnya, penyusunan kisi-kisi menggunakan metode taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan soal yang terdiri dari level mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas jabatan, kemudian kemampuan khusus untuk kompetensi inti berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Nah, selanjutnya di sini skema soal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini ayat 1-nya menjadi acuan jumlah soal, tingkat kesulitan, dan materi yang dikeluarkan untuk peserta tes. Kemudian, tim penyusun kisi-kisi dapat menentukan jumlah soal pada skema soal dengan memperhatikan materi soal SKB. Sampai sini teman-teman lihat, tim penyusun kisi-kisi dapat menentukan jumlah soal. Artinya yang dapat menentukan jumlah soal adalah tim penyusun kisi-kisi, bukanlah peserta ataupun CPNS ya teman-teman. Selanjutnya, di sini dijelaskan kembali, jumlah soal SKB sebagaimana dimaksud adalah dapat dipilih antara 100 soal atau 80 soal dalam waktu 90 menit. Tim penyusun kisi-kisi dapat memilih 100 soal pada format skema soal apabila materinya tidak memuat operasi hitungan. Namun jika memuat operasi hitungan maka bisa memilih 80 soal. Jadi di sini yang dapat memilih adalah tim penyusun kisi-kisi, bukan CPNS ataupun peserta. Sampai sini clear ya bahwasanya ini adalah untuk keperluan penyusunan kisi-kisi, bukan untuk pelaksanaan tesnya nanti. Selanjutnya, nah, ada hal-hal penting lainnya yaitu adalah bentuk soalnya itu berupa pilihan ganda yang terdiri dari 5 pilihan jawaban. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Selebihnya teman-teman bisa baca sendiri peraturannya yang ada pada deskripsi video ini. Mungkin kalau kita lihat kembali di sini ada hal yang belum dijelaskan, yaitu apabila 80 soal, apakah 100% soal-soalnya tentang hitungan semua atau ada persentasenya? Nah, itu yang tidak ada dijelaskan. Sementara jika 100 soal sudah jelas bahwasanya tidak memuat operasi hitungan. Nah, jadi kesimpulannya, yang dapat menentukan jumlah soal SKB antara 100 soal atau 80 soal adalah tim penyusun kisi-kisi, bukan peserta. Kemudian, tidak ada yang keliru dari poster ini, namun penjelasannya saja yang kurang lengkap. Jadi buat teman-teman yang menanyakan hal ini di IG ataupun di WA saya, sudah terjawab di sini ya teman-teman. Tambahannya di sini adalah soal-soal berupa pilihan ganda dengan opsi 5 jawaban. Oke, sekian dulu tayangan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun jika ada salah interpretasi dalam pembacaan peraturan BKN tadi. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang menghadapi SKB, semoga dimudahkan ya jalannya menuju ASN. Jangan lupa untuk tetap semangat. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.